Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 1 April 2025. Memasuki bulan yang baru, hari yang baru, hari kedua lebaran. Saya masih tetap mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat rekan trader semuanya yang sedang bersilaturahmi dengan keluarganya. Semoga selalu dilindungi, dilimpahi berkah buat rekan trader semuanya bisa berkumpul dengan keluarga, karena keluarga adalah orang-orang yang paling penting buat kita semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan memulai hari yang sangat luar biasa ini, dan kita langsung aja masuk di analisa harian kita. Kita akan melihat apa yang terjadi pada hari kemarin. Oke, rekan trader, yang terjadi pada hari kemarin kita bisa lihat dengan jelas bagaimana indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan. Dia menguat hingga menembus level 104.345 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 104.167. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, Euro USD dengan meningkatnya dolar Amerika membuat Euro USD ini agak sedikit jatuh rekan trader. Dia sedikit terkoreksi hingga menembus level 1.7831 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.08170. Dan untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat untuk pound sterling jatuh rekan trader seperti biasa. Dia sedikit terjadi koreksi di 1.28843 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.29176. Sedangkan untuk gold kemarin berhasil mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, ya, menembus level 3128 walaupun hari ini lebih tinggi lagi rekan trader, 3149 yang merupakan rekor tertinggi dalam sejarah. Gold ini akan terus mencapai rekor ketinggian tertinggi dalam sejarah. Dan untuk rekan trader USD Yen Jepang, kita bisa lihat untuk USD Yen Jepang walaupun sempat jatuh di posisi 148.815, tapi USD Yen Jepang ini kembali menguat dan menembus level tertinggi harian di posisi 150.248 dan ditutup di seputaran 149.953. Nah, ini adalah apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan seperti biasa rekan trader, untuk tema harian kita kali ini, saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Tema ini masih tetap memiliki hubungan dengan gold karena memang saya spesialis gold, Dr. Gold, ya, Dr. Gold Market, ya, bercanda rekan trader. Tema kali ini kita akan membahas tentang XAU USD gold semakin tidak tertahan menjelang tarif timbal balik. Nah, ini dia. Ini yang akan kita bahas karena rekan trader, kembali lagi saya mau bilang bahwa emas kembali lagi mencapai level tertinggi. Hari ini udah sampai ke 3.149. Nah, kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada emas ini adalah sesuatu yang wajar kan trader. Hal ini sudah mulai terjadi semenjak tarif diberlakukan, dan kemarin juga di saat hari Minggu kemarin pernyataan yang dilakukan oleh Donald Trump bahwa tarif timbal balik akan dilakukan untuk semua negara, terutama negara yang mempunyai surplus perdagangan terhadap Amerika. Salah satu sisi rekan trader, apa yang dilakukan oleh Donald Trump tidak ada salah rekan trader menurut saya. Kalau saya sebagai seorang pimpinan negara pun juga, kalau saya melihat bahwa saya terjadi minus dalam perdagangan, ya saya akan menekan supaya bisa terjadi surplus. Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi Donald Trump mau ngambil langkah yang sangat luar biasa, yang ekstrim, memberlakukan tarif sebesar 25% dan mungkin lebih besar lagi. Kemarin tarif otomotif sebesar 25% dan mungkin lebih besar lagi, dan awalnya tarif ini hanya untuk negara-negara tertentu aja, tapi Donald Trump dengan jelas menyatakan bahwa tarif akan diberlakukan untuk semua negara, terutama negara yang mempunyai surplus terhadap Amerika. Indonesia salah satunya rekan trader. Vietnam udah barang tentu pasti akan terjadi, dan ini akan terjadi. Bagaimanakah kesiapan kita? Kesiapan pemerintah Indonesia untuk hal ini? Nah, inilah yang kita akan lihat bersama-sama. Tapi dengan adanya tarif dan akan dilakukan nanti hari Kamis pukul 2.00 waktu Indonesia bagian Barat, tarif timbal balik kita tidak tahu berapa persen yang akan dirilis oleh Donald Trump. Kita akan melihat, dan di saat itulah
kita akan bisa menyaksikan bahwa pasar akan terus bergejolak. Ini merupakan impian bagi para pedagang emas karena kita bisa lihat emas akan memiliki potensi yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi. Hari ini barusan aja udah sampai ke 3.149 walaupun terjadi koreksi. Koreksi adalah sesuatu yang wajar. Dari koreksi tersebut akan membuat pergerakan balik lagi dan dia bisa naik ke posisi lebih tinggi lagi. Tidak terlalu kemungkinan hari ini dia bisa aja sampai ke 3.160 atau mungkin 170. Kita akan lihat bersama-sama. Tapi menjelang tarif ini diberlakukan, menjelang tarif timbal balik dirilis oleh Donald Trump, emas masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Menurut analisa saya 3.160, 3.170, 3.180 masih akan bisa terjadi selama tarif ini tarif timbal balik dari Donald Trump belum ditentukan, kita tidak tahu berapa, dan setelah ditentukan akan memberikan peluang yang sangat besar untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, beberapa hari ke depan emas masih akan mencapai level ketinggian tertinggi yang terbaru. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika? Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini sudah sangat jelas. Kita lihat bersama-sama bahwa indeks dolar Amerika di kesempatan kali ini agak sedikit mengalami penguatan. Kita akan lihat seberapa besarkah penguatan yang terjadi. Analisa saya menyatakan bahwa dia ini masih bisa akan menguat. Minimal dia akan menyentuh level tertinggi di seputaran sini rekan trader ya. 104.418. Tapi hati-hati juga pembalikan arah bisa terjadi, dia bisa turun lagi di 104.029. Jadi pada prinsipnya pergerakannya itu akan terjadi di sini. Ini adalah arah pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika. Bagaimanakah untuk euro USD? Kita lihat bersama-sama rekan trader arah pergerakan terhadap euro USD. Untuk euro USD kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa euro USD saat ini sedikit terjadi koreksi. Analisa saya menyatakan bahwa dia ini masih akan turun sedikit lagi. Menurut saya tidak mau bilang dia akan sampai di level paling terendah di sini, ya. Nah, di sini, tapi menurut saya dia masih bisa turun sampai level terendah di seputaran 1.07874 dan hati-hati pembalikan arah pun juga bisa saja terjadi karena hari ini akan ada berita yang sangat luar biasa. 3 buah berita yang akan dikeluarkan hari ini, ya GLTS, makanya saya bilang dia akan bergerak di seputaran 1.07874 sampai 1.08248. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling sudah sangat jelas, kita lihat di sini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini agak sedikit mengalami pelemahan. Ya, analisa saya dia ini akan mencoba melemah sedikit lagi. Ya, tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai di level paling terendah itu rekan trader di seputaran seputaran sinilah. Ya. 1.28845, tapi menurut saya dia akan mencoba sampai di seputaran sinilah. Ya, seputaran sini. 1.28878 dan hati-hati pembalikan arah bisa terjadi dan membuat dia kembali lagi di posisi tertinggi di sekitaran 1.29355. Nah, ini dia. Di sini sampai level paling terendah di sini. Oke. Bagaimana untuk gold hari ini rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Pergerakan yang terjadi pada gold hari ini sudah sangat jelas. Kita lihat rekan trader, gold hari ini masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Menurut saya sekarang terjadi koreksi, tapi menurut saya dia ini akan mencoba naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya dia akan mencoba sampai di 3.167 ya. Tapi hati-hati pembalikan arah juga bisa membuat dia turun sampai posisi terendah di 3.113. Kita akan lihat bersama-sama. Hari ini sebenarnya beritanya itu paling banyak rekan trader. Dia bisa sampai ke 3.167 atau 3.113. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau memang benar-benar dia jatuh rekan trader, maka dia akan keluar dari zona 3.100, dia akan sampai di 3.090. Ini saya sekali lagi bilang buat rekan trader, hati-hati.
Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini sudah sangat jelas. Dia agak sedikit mengalami pelemahan, rekan trader, ya. Tapi tetap menurut analisa saya dia akan mencoba melemah sampai posisi terendah. Analisa saya dia akan mencoba sampai di level terendahnya itu di seputaran sinilah ya. Oke, sinilah. 149.295, tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali naik lagi rekan trader di posisi tertinggi di seputaran 150.124. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita, dan seperti biasa sebelum saya mengakhiri acara ini, saya mau bilang buat rekan trader bahwa ini adalah website resmi kami. Silakan mendaftar di website resmi kami, amarket.id. Website terkeren buat rekan trader semuanya. Silakan mendaftar, silakan bergabung dengan kami. Kami memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Dan rekan trader, kalender ekonomi hari ini silakan dilihat. 24.5 ada indeks manajer pembelian PMI manufaktur, PMI manufaktur ESM, dan 21.00 ada lowongan pekerjaan ULTS. Ya, harap diperhatikan. Dan rekan trader, silakan baca artikel kami di investing.com dengan judul rekor tertinggi emas, tarif timbal balik Trump bisa mengubah arah pasar. Atau bisa juga di FX Trade, prediksi emas hari ini rekor terbaru menjelang rilis tarif timbal balik Donald. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.